kok gitu sih? Nanti kalau aku diculik demet piye? Uhuy. Uhuy. Hai. Welcome to film kita. Kita yang review Suka-suka kita. Yeay. Balik lagi. Apa nih? Hari ini kita mau bahas film yang sebenarnya tuh tahun lalu. Udah lumayan lama. Satu tahun Sebelas. lebih. Satu tahun ya? Ya, Tahun pas tahun. Februari 2020 itu ada film yang sebenarnya pengen kita bahas tapi belum sempat ya. Dan kita mau bahas film yang lumayan sempat booming juga pada masanya. ya. Betul Pada sekali. tahun itu ya, Ya. 2002. Karena ini salah satu Tiga. film horor Indonesia yang sampai penontonnya lebih dari 2 juta. Dan dari judul relate banget sama apa ya, cerita-cerita yang mungkin teman-teman tahu tentang larangan ya. Ya, mitos-mitos ya. Mitos-mitos yang sering Di waktu senja. Apa tuh? Berarti ya bukan waktu senja. Nggak, ini kita agak nostalgia sama film yang sebelumnya pernah kan? kita Sebenarnya review ya. seangkatan sih. Seangkatannya itu adalah film Jailangkung Sandekala. Tapi kalau ini kita sekarang nge-review tentang film Waktu Maghrib. Biasanya dia buat film pendek, sekarang buat film yang panjang. Dan ini mungkin debut pertama kali ya. Debut pertama. Iya, film pertamanya ya. Film. Ya wajar sih, dengan debut pertamanya dia pengen menunjukkan bahwa gua bisa buat film horor. Iya, karena gua ngerasa bahwa di film ini emang apa ya, karena pada saat itu gua tahu banget nih film itu serem gitu. Kalau- film Waktu Maghrib karena serem gitu. Iya, sebetulnya ini juga sempat banyak di FYP ya waktu itu ya, pada waktu Betul. itu. Banyak potongan-potongan video yang beredar di sana gitu kan. Yang menunjukkan bahwa betapa seramnya film ini gitu kan. Karena emang sebetulnya kalau kita ambil dari beberapa part gitu ya, emang kelihatan serem sih gitu. Dan menurut gue emang dari awal mulai tuh ya lumayan. Serem banget sih. Tapi gimana menurut kalian, apa ya, kesan setelah nonton film ini? Takut mah pasti tetap ada ya. Gue nggak tahu kenapa sekarang jadi makin berasa kalau tentang hal-hal yang dekat sama kita. Gue ngerasa takut deh gitu. Gue takut kejadian aja in real life gitu. Takut sih karena Waktu Maghrib. Kan kalau hantu-hantu yang di luar negeri kan kita kayak ngerasanya jauh nih ya, nggak bisa dong dia terbang pakai pesawat gitu ya. Denun gitu. Iya, Apalagi gitu. tiba-tiba nyampe ke rumah kita gitu. Betul, karena populasi yang non juga kan masih banyak kan yang Ya. muslimnya kan Nggak di nyampe mayoritasnya gitu ya gitu. kita. Jadi lebih memang menekankan pada Ada minoritas juga setan ya. legend-legend Takut. ini ya. Iya lagi. Legend-legend horor seperti yang memang saat ini dibahas di Waktu Maghrib ini, Agak rasis sebetulnya. yaitu tentang apa? Jin Jin Umu. Umu Sibian. Sibian. Itu adalah jin apa, Kayu? Ya, jin katanya sih mengganggu anak kecil yang berusia 2 tahun dan ibu hamil juga. Tapi di si film ini sih Ya diceritainnya bukan tentang Ya. anak 2 tahun sama ibu hamil, lebih Iya, ke iya. pemakan anak-anak. Iya. Sih. suka Iya. mengambil Culik anak-anak. Apalagi terornya tuh terjadi di suatu kampung Tapi gitu. gue dulu masih dengar cerita-cerita bahwa jangan keluar malah maghrib kan ntar ada jin yang ngambil. Mungkin ini kali ya? Ada jin yang karena akan akhirnya- kamu akan diculik sama jin gitu. ya akhirnya dia ngangkat kan jadi film gitu. Saya kayak rebutan untuk Nah, itu sebenarnya yang aku pikirkan itu yang akan diangkat oleh film ini. Tapi mengapa ternyata Nah. setelah nonton film tuh ada yang berbeda gitu dari persepsi kita atau apa yang kita harapkan muncul ternyata ada side story lainnya yang memang diceritakan oleh si film ini gitu. Ada part di awal itu, ada part yang ceritain bahwa di ustadz di masjid itu ngasih tahu kan bahwa sebetulnya di sunahnya itu ada kalau seandainya waktu maghrib nggak boleh keluar kan. ya, Yes, tapi betul. sebisa mungkin datangnya ya sebelum maghribnya. Sebelum maghrib, kalau misalkan mau Iya, kalau mau jamaah ke masjid. ke masjid gitu. Ya cerita-cerita tentang waktu maghrib ini sebenarnya banyak berseliweran sih karena itu juga menjadi salah satu mitos atau tahayul yang sangat-sangat populer di kalangan orang Indonesia Sepanjang ya. masa ya. Ya terus waktu aku kecil juga kayak gitu. Kalau di daerah pedesaan gitu, kampung itu
itu masih kebayang loh. Ya kalau kampung malah justru lebih kental lagi Kental, iya. rasanya karena kan memang di sana kan daerahnya juga pencahayaannya. Parah, gelap Rumah-rumah banget. jauh. Iya, apalagi di film ini kan latar tahunnya tuh masih zaman dulu kan, masih 2002. Ya itu masih termasuk yang zaman dulu banget Kalau gitu. dilihat dari latar tempat juga di situ masih banyak hutan. Betul, Yang masih Udah minim pasti cahaya, ya. pencahayaan gitu. ya khas banget sebuah kampung lah ya. Jawa Tengah Kampungnya tuh. berasa sih. Jadi mendukung untuk ya horornya udah lebih dekat lagi. Ya, nah Ceritanya creature, lebih betul, relate betul. lagi untuk ceritanya sih. Betul banget itu. Gue kesannya awal ya, ini awal kesan gue adalah filmnya senang keren sih di setengah jam awal. Itu keren sih, maksudnya sutradara tuh sedang membawa kita ke suasana yang menyeramkan gitu. Ya walaupun ada ya horor-horor seperti biasanya lah gitu, yang ada jump scare-nya gitu, itu keren sih gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang nggak suka karena aduh ini terlalu banyak serem gitu. Gue sih ya kalau yang namanya film horor kalau nggak takut bukan film horor namanya gitu. Itu yang pertama. Kedua, tapi nanti pas dia ending terakhir tuh yang sebenarnya tuh yang gue senang tuh ada di sini lengkap, ada thrillernya, ada horornya, itu ada twistnya, itu gue suka sih, suka. Kesannya tuh si Siddhartha ini bisa benar-benar buat film horor yang ya layak ditonton sih sebenarnya. Ya, tapi buat teman-teman yang memang suka untuk tipe-tipe horor yang mengagetkan, yang sound besar kayak tipe-tipe Kenyang banget, pocong kenyang kemarin banget. itu Mumun ya. Mumun kan juga sound untuk mengagetkannya sebesar itu kan. Nah, untuk yang teman-teman suka nonton film kayak gitu ini cocok banget buat teman-teman tonton. Kalau Mumun kan seremnya biasa. Kalau ini kan dia tuh hantunya Serem, Kak. beda-beda kan. Oh. Mumun juga serem banget. Lu kalau lu lihat tahu beberapa, kalau kalian nonton nanti ya gitu. Itu beberapa adegan pocong, orang mati. Ganti-ganti kan maksudnya ya? Iya, gitu. Oh, iya, betul. Terornya lebih menyeramkan. Banget. Lebih variatif ya? Variatif. Kalau Mumun kan ya udah Mumun Satu aja. Gitu. jelas. Si Mumun ya. Tapi Oh, ini kan kalau kayak- ini bener-bener variatif kayak bener ada trailernya juga. Ya, kan? Terus ada betul. juga hantu-hantunya Trailer. juga. Adegan-adegan yang pembunuhannya juga lumayan keren gitu. Ngambil kameranya juga Wow. keren sih. Gitu. Iya, itu buat kelebihannya. Dan jalan ceritanya tuh nggak simpang siur, tetap dengan on the tracknya gitu loh. Jadi Iya, mereka nggak tetap di maksain jalannya. jalannya gitu. Jadi nggak Itu sebenarnya. memaksa. Oke. Tapi kurang dari film ini apa menurut kalian? Ya nyambung dari yang tadi Kak Iqbal bicarakan ya. Sebenarnya alurnya itu memang nyambung-nyambung aja gitu. Kita bisa ngikutin alurnya. Oh ini bertahap ke sini. Walaupun di awal-awal film itu ada flashbacknya kan. Ada cerita masa lampaunya dulu, baru ke latar cerita sebenarnya Kalau nih kata yang gue memang tuh diceritakan. bukan itu sih, tapi lebih ke cerita pembuka yang emang harus ada nggak sih? Iya kayak prolognya kan, Iya, kayak prolognya. Oh, Betul. yang awal. Cuma seiring jalannya itu cerita, ada bagian-bagian yang dimana memang menurut kita tuh kurang mendapat spotlight yang jelas gitu. Kenapa sih dia harus muncul? Kenapa ceritanya dia harus ada gitu? Jadi kita masih kayak butuh penjelasan nih, butuh adegan lain tambahan supaya adegan-adegan ini tuh kenapa harus ada gitu. Ya kita timbul asumsi-asumsi. Iya betul. Banyak banget gitu langsung kayak Yang bisa kita asumsikan berdasarkan satu scene ini tuh kayak ya kan emang ini kan ini. Contohnya yang mana ya? Banyak. Salah satunya ketika tahu bahwa ternyata si Ayu itu diculik. Tapi kenapa dia mau malah bersahabat coba? Iya, maksudnya apa karena dia takut atau karena dia apa terus tiba-tiba senyum sendiri. Jadi kayak betul. loh, Logikanya ketika anak kecil ketemu makhluk kayak gitu kabur kan? No, not Ayu. Bukan aja. Bukan Ayu ya, si Wati. Wati. Iya. Iya, ini kan sudah. Kenapa malah salaman? Iya dia kayak Betul. Iya. deal, Iya, deal itu something. ada beberapa hal yang tidak dijelaskan ya. Iya. Ya itu doang sih yang membuat. Kalau gue nggak tahu ya, mungkin teman-teman tahu bahwa ini endingnya emang nggak bagus sih. Ya, mungkin Iya. tapi gue sudah merasa bahwa film ini nggak bakal Clear gitu. clear gitu. Karena beberapa adegan utamanya, momen utamanya benar-benar mati gitu. Jadi apa yang harus di-clearin gitu. Jadi emang ya kalau gue di saudaranya udah gue gantungin aja udah.
Enggak, iya. Apalagi mau dibuat happy ending gitu kan nggak bakal ending. Nggak bakal happy. Sebenarnya nggak bakal happy ending juga. Gak ada happy ending di film horor. Kan ada orang yang pengen happy. Tapi kalau gue jadi sutradara gue setuju sih. Entah kenapa gue seneng ya udah gitu ya digantungin aja gitu biar penonton cerita gitu. Kalau gue sih mikir sutradaranya seperti itu. Gitu sih. Justru gue malah kalau misalkan gue kekurangannya adalah gue bingung pemeran utamanya siapa sih. Jadi kayak lah kok dia jadi mati lah kok jadi pemeran utamanya Yang di poster siapa, aja gitu. cuma Atau- berapa kali doang munculnya kan? Iya, Iya, jadi kayak si kayak Watinya maksudnya ya. kalau emang si Karta yang orang nggak warasnya itu Pemeran harus jadi utama. pemeran utama tapi kok nggak muncul Secara banyak gitu. Terang-terangan gitu dia kayak cuma Terang-terangan ngendep gitu. ngendep Iya, mantau. gitu. Jadi kayak tapi sebenarnya emang mungkin si Darta Latata ini tuh mungkin mikir kayak yang nggak ada pemeran utama. Iya, Pembawaan kayak gitu. cerita Kayak pembawaan aja. cerita tentang si waktu maghribnya Iya, juga gitu. kan. Jadi kita kayak harus tahu kalau waktu maghrib tuh ya kayak gini gitu loh. Ada kayak gitu. Jadi tapi ya balik lagi pemikiran orang kan udah beda mungkin karena mikirnya ya waktu maghrib mana maksudnya apa yang harus kita takutin gitu. Iya betul, walaupun ada pemicunya tapi kayak nggak ada yang titik jelas kenapa itu terjadi Nggak waktu dapet. maghrib gitu Ya, kan, nggak dapet. betul. Apalagi plot hole yang selama 30 tahun itu dari pembuka kan, itu kenapa selama 30 tahun itu nggak pernah misalkan terjadi penculikan kah atau apa gitu. Teman-teman kalau nonton film Waktu Maghrib harus responnya kali ya gitu. Menurut lu kenapa sih 30? Karena ini benar banyak banget pertanyaan yang di film ini ya. Betul. Setuju, betul. Jadi bisa dibuka diskusi atau apa di seminar Karena gitu ya. Banyak pertanyaan. Ya. Kenapa tiba-tiba Waktunya jedanya 30 tahun. lalu kenapa gurunya tiba-tiba ini gitu. Korbannya tiba-tiba jahat gitu. Itu banyak banget pertanyaannya. Iya, karena sebenarnya kalau aku ya lebih suka kalau misalnya emang nggak apa-apa nih banyak pertanyaan, tapi secara nggak langsung pertanyaan itu harusnya udah ada jawabannya kayak sedikit demi sedikit terkumpul gitu puzzle-puzzlenya. Kayak misalkan kalau kita nonton kayak film Get Out kayak gitu kan, itu kan mind blowing banget kan, banyak banget pertanyaan yang muncul di pikiran kita tentang film-film itu atau alurnya gitu kan. Tapi pada akhirnya di akhir kita bisa menyusun puzzle-puzzlenya dan itu semua pertanyaan yang di awal tuh kayak terjawab gitu. Gue curiga sutradaranya sengaja nggak memberikan jawaban biar setiap penonton Ayo. Punya asumsi sendiri. Gue entah kenapa gue mungkin sudah mencoba mikirin sutradaranya kali gitu. Kecuali ya, tapi mungkin problemnya adalah banyak pertanyaan-pertanyaan yang penting. Kalau 2-3 pertanyaan oke lah. Ini kayak banyak pertanyaan yang Banyak banget yang sih. bisa. Iya. Oke, ada game favorit kalian? Udah yang sebenarnya nggak takut sih, gimana tuh yang si partnya dikejar-kejar sama temannya sendiri. Lu bayangin ya, Adi, kan mau sholat ke masjid, orang mah kan kebayang dikejar sama binatang gitu ya. Nih enggak guys, dikejar sama temennya. Oke. Lu lari, sekencang-kencang sepeda lu tinggalin kayak lagi Adegan itu kerasukan keren sih. ya. Dari mulai cara pengambilan gambarnya juga keren. sama si adinya itu posisinya senyum gitu kan kayak best. Sama sutradaranya untuk ngedrill pemeran Baru, pemeran iya. aktor itu kayak mereka tuh udah jago gitu. Iya, dengan Iya. ekspresinya cuma senyum aja, senyum itu kayak Iya, adegan itu kayak ngingatin aku sama adegannya yang Jaya Lakung Sandekala yang di akhir-akhir tuh, yang dia di portal. Itu kan kayak tusuk-tusukan dalam mobil kan. Itu kayak ini itu gitu. Masalahnya ini kan itu film orang gede, ini filmnya anak kecil gitu ya. Iya, dan ini tuh kayak anak kecil berpower semua gitu. Kayak nggak ada yang acting mereka tuh kayak nggak ada yang miss gitu loh. Kayak keren-keren banget acting si anak-anak kecil ini gitu. Oke, gimana kalian yang adegannya? Gue kebayang pas sholat amin itu mau kok 1, 2 sama gue agak nggak usah di repeat pak. Anjir. Sebenarnya itu biasa sih, maksudnya ada banyak beberapa adegan Ya, kayak mainstream gitu, tapi ya. Emang Tetep berasa gitu kalau nggak Masalahnya salah. kalau yang biasanya salat malam orang Itu, tahajud ya. Bayang nggak sih? Itu berasa. Bayangin nggak itu yang sholat tuh anak kecil Selalu sendirian. Bayangin, terus selalu berasa banget. Kiblat kali. Dikasih tahu ya kayak Salah kiblat bang gitu. aduh. Siap, gimana? Yang lain. Aku yang di awal doang sih yang apa jari bumbung gitu aja. Gitu ya. Waduh. Karta.
Pembukanya langsung buntung. Dinda. Ya aku mungkin memang kayaknya spoiler emang spoiler banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman gak usah spoiler, skip yang ini 10 detik ke depan gitu ya. Oh, di 10 detik ya. Ya, jadi ini adalah adegan waktu akhirnya Karta mengumandangkan azan. Gitu. Karena itu yang kayak menjadi rilis dari si traumanya dia gitu. Apa itu intonya? Kan dia harus 10 detik ke depan. Gue nanti karena gue seneng buka-buka psikopat gitu ya. Psikopat nanti kalian nonton ada adegan di mana si gurunya datang ke menjenguk dan tiba-tiba mukanya berubah. Ya, jadi ada si Ningsih, ibu gurunya, guru pengganti datang jenguk Ayu. Wah itu psikopat banget lu. Itu kayak itu lu gak perlu ngasih tahu bahwa ini serem tapi dia Oh, gue ini adegan smile. Iya. Itu psikopat banget. Smile. Gue mikir itu mukanya di mana? Gue lihat ya di smile. Dan itu keren sih, jadi dia bisa membawa ketakutan itu ke penonton itu yang gua buat bahwa ini horor juga thriller psikopat juga itu keren sih. Oh, iya. Oke, berapa nilai dari film ini? Gue tahu bahwa ini mungkin ada beberapa film yang mungkin cekatnya banyak atau apa, tapi kenapa untuk kasus Siddhartha Tata yang baru pertama kali buat film panjang, film hantu gitu, gue ngasih nilai 7. Ya takut sih, emang ini takut sebenarnya, beneran takut gue jadi mikir 2 kali untuk nonton 2 kali. Gue gak berani nonton sendiri sini, ngeri. Berapa? Dinda? Pak Asep? Gue dulu deh, bagus. Ya, 5. Tapi kayak Kwal? Oh, gue dulu. Gue 7. Masih apa? Ya seremnya dapat, terus Iya, dapat. ceritanya juga nggak yang kayak diburu-buru enggak, terus juga bagusnya juga dia masih terus berjalan, cuman mungkin yaitu endingnya kayak endingnya tuh Gue juga sama masih sebetulnya. kayak kurang greget enak kalau Nilai. dulu aku saya aja terus itu Bersabar. apa namanya ya tadi sama si pemeran utamanya itu apa emang nggak ada pemeran utama dan dia hanya menjelaskan ya ini loh waktu maghrib atau gimana itu sih kurang kejelasan aja gitu. Iya, Guys. iya sama sih. Sama apanya ya? Sama apanya ya? Beda nilainya. Kan Oh, iya. beda. Nilai 5 itu karena tadi endingnya. Gue masih bingung aja dengan akhir dari hidupnya si Karta gitu kan. Karta, Ayu, terus kepala desa gitu kan, apakah diganti gitu kan. Enggak sih pengaruh belum. Oke, kalau aku 6/10. Kalau Ayu? 6/10 juga, walaupun aku takut tapi kayak ya udah aku juga takut tentu peduli. Pasti yang nggak bikin takut itu ya si Dana ya. Ah iya ada komedi di situ Amin. tuh. Iya jadi Amin, Sadana Agung. Berhubung ini kan kalau kita film modern ada film-film horor, maksudnya ada cerita-cerita horor ya gitu. Kebetulan nanti kita punya ada satu Konten baru dari film kita selain review. tentang cerita serem. Serem nggak sih? Nah, mungkin nanti selain kita nanti cerita tentang film cerita serem juga kita mungkin mengundang tamu kali ya. Seremnya gimana lalu kita coba Oh my God. mulai cerita seremnya. Lama ya ceritanya. Kita akan coba dapat nyari gestar buat ini untuk menceritakan film apa cerita seremnya gitu. Yang berminat bisa Gestarnya Kalau gestarnya kena ngarapak gimana? Maksudnya apa nih? Serem banget gak nampak ya? mohon maaf nih kita baru mau mulai ya. Terima kasih. Nah, kemarin tiba-tiba coba ada bicara. Baik, Mohon supportnya ya guys. Tolong ya yang berminat aja. Pokoknya kita akan punya konten baru tentang serem nggak sih gitu. Kan tungguin aja ya. Yeay. Oke, dan jangan lupa kalau misalnya mau komen silakan komen ya, silakan request film horor yang mau. Betul. Oke teman-teman semua jangan lupa Like, comment, and subscribe. Bye. Mati luwih becik kanggo kowe.